semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 8 kelas TP2C jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan membahas mengenai psikologi krisis. Psikologi krisis itu apa sih? Apakah kritis di rumah sakit? Atau kritis berpikir? Membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Wah, banyak banget ya definisi kritis. Nah, pada kali ini di mata kuliah psikologi kesehatan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang kondisi psikologi kesehatan yang kritis. Psikologi kesehatan berkaitan dengan penerapan pengetahuan psikologis untuk semua aspek kesehatan fisik dan penyakit. Secara tradisional didominasi oleh pendekatan positifis. Dalam beberapa tahun terakhir, perspektif kritis semakin banyak digunakan karena berfokus pada pemahaman tentang kesehatan dan penyakit sebagai situasi sosial, budaya, politik, dan sejarah yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Pendekatan psikologi kesehatan kritis peka terhadap masalah kekuasaan dan mendapat manfaat dari pluralisme teoretis dan metodologis. Bidang utama dalam psikologi kesehatan kritis termasuk mengeksplorasi pengalaman orang tentang kesehatan dan penyakit, bekerja dengan orang-orang dalam kelompok yang terpinggirkan atau rentan untuk memberikan wawasan, mencapai perubahan dan keadilan sosial dalam masyarakat melalui intervensi dan aktivisme. Terlibat dengan pendekatan berbasis seni untuk meneliti kesehatan dan penyakit, meneliti bagaimana kesehatan dipahami dalam kehidupan sehari-hari, dan menyoroti bagaimana lingkungan fisik, psikososial, dan ekonomi tempat kita hidup secara dramatis memengaruhi kesehatan kita. Selanjutnya, ada apa ya? Yuk, lanjut. Nah, ada beberapa topik yang dikaji dalam psikologi kesehatan kritis. Yang pertama, ada sosiokultural dan kontekstual dalam pengalaman kesehatan dan penyakit mental. Nah, sosiokultural itu apa sih? Sosiokultural adalah suatu proses yang menghubungkan antara manusia dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Proses ini menyangkut aturan mengenai tingkah laku seperti norma sosial dan ajaran budaya. Nah, faktor-faktor sosial dan budaya seperti kebijakan kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik dalam studi ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena untuk pengembangan psikologi yang lebih efektif. Yang kedua, ada diskriminasi, ketidakadilan, dan stigma dalam pengalaman kesehatan dan penyakit mental. Diskriminasi dan stigma terkait dengan kesehatan mental dan fisik dapat memperburuk kondisi pasien dan menghambat akses terhadap perawatan yang dibutuhkan. Psikologi kesehatan kritis mempertimbangkan peran stigma dalam kesehatan mental dan fisik, dan membahas strategi untuk mengatasi pandangan buruk atau stigmatisasi, dan meningkatkan peluang untuk perawatan kesehatan yang layak. Yang ketiga,
peran gender, seksualitas, dan identitas budaya dalam pengalaman kesehatan. Gender, seksualitas, dan identitas budaya dapat mempengaruhi pengalaman seseorang dalam mencari dan menerima perawatan kesehatan. Nah, dalam psikologi kesehatan kritis, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam memahami kesehatan dan penyakit mental. Nah, tadi kita ada membahas tentang pengalaman pasien. Apa sih pengalaman pasien? Pengalaman pasien atau pasien experience adalah keseluruhan interaksi yang dibentuk oleh budaya organisasi yang mempengaruhi persepsi pasien pada seluruh kontinuum perawatan, yang mencakup berbagai interaksi yang dilalui pasien dengan fasilitas layanan kesehatan, termasuk perawatan mereka mulai dari rencana proses asuhan oleh dokter, perawat, dan staf lain di rumah sakit. Yang keempat, ada kekuatan dan ketidaksetaraan dalam hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Kekuatan dan ketidaksetaraan dapat mempengaruhi keputusan dan pengalaman pasien dalam mencari dan menerima perawatan kesehatan. Yang terakhir, ada kesetaraan akses dan kualitas perawatan kesehatan. Psikologi kesehatan kritis juga mengevaluasi kesetaraan akses dan kualitas perawatan kesehatan yang tersedia untuk individu dan kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti etnisitas, jenis kelamin, usia, dan status sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan akses dan kualitas perawatan kesehatan. Teman-teman, dalam keseluruhan, psikologi kesehatan kritis mengajak kita untuk mempertanyakan asumsi atau dugaan dan nilai-nilai yang mendasari praktik-praktik psikologi. Selanjutnya, ada apa ya? Yuk, lanjut. Kondisi psikologi kesehatan yang kritis dapat merujuk pada berbagai kondisi mental yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan seseorang, dan seringkali memerlukan intervensi medis segera. Ada beberapa kondisi psikologi kesehatan yang kritis. Yang pertama seperti depresi berat. Apa itu depresi berat? Depresi berat dapat mempengaruhi suasana hati, tingkat energi, pola tidur, dan perilaku sehari-hari seseorang. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, depresi berat dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Kemudian contoh dari kondisi psikologi kesehatan yang kritis, gangguan kecemasan yang akut. Apa itu? Kecemasan akut dapat memicu serangan panik dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika tidak diobati, gangguan kecemasan akut dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Contoh yang ketiga, skizofrenia. Skizofrenia adalah kondisi psikologis yang kompleks yang dapat mempengaruhi persepsi, pemikiran, dan perilaku seseorang. Tanpa pengobatan yang tepat, skizofrenia dapat menyebabkan gangguan fungsi mental dan sosial yang signifikan. Kemudian, gangguan yang keempat, gangguan makan. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti gangguan jantung, kerusakan organ, dan masalah neurologis. Kondisi psikologi kesehatan yang kritis memerlukan perhatian medis dan intervensi yang tepat, termasuk pengobatan dan dukungan mental. Jika ada seseorang yang mengalami gejala-gejala kondisi psikologis yang kritis, segeralah mencari bantuan seseorang yang profesional. Sekian materi dari kami.